السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani biddin, akhwat fillah, akrani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kita membahas kitab tauhid, dan kita masih pada penjelasan tentang perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan tauhid dan bahkan bisa membatalkan keimanan, menggugurkan atau bertentangan dengan nilai tauhid, yaitu berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, berhukum dengan hukum jahiliyah. Pada malam hari ini kita akan bahas dalil berikutnya dalam bab tersebut, yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-11 hingga ke-12. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa qaulillahi ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, maka mereka akan berkata, sesungguhnya kami hanyalah melakukan perbaikan. Ketahuilah, sesungguhnya mereka betul-betul berbuat kerusakan meskipun mereka tidak menyadari. Ayat ini turun tentang orang-orang munafik, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka yang menampakkan keislaman, keimanan, namun menyembunyikan kekufuran dan kemunafikan. Maka disebutkan dalam ayat tersebut makna yang akan kita sebutkan dari penjelasan Syekh Muhammad Rizal Qarawi dalam kitabnya Jadid Syarah Kitab Tauhid. Berkata beliau, syarhul kalimat, penjelasan kalimat dari ayat ini. Ya, berkata
Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Qara'awi, Syarhul Kalimat, penjelasan kalimat dalam ayat la tufsidu fil ardh, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Kata Syekh, haqiqatul ifsadi tarkul istiqamati ila riddiha. Hakikat kerusakan adalah meninggalkan istiqamah kepada lawannya. Istiqamah yaitu berjalan yang lurus, tidak bengkok, ya. Tetapi seseorang dikatakan meninggalkan istiqamah dan mengambil jalan yang merupakan lawannya, yaitu al-inhiraf, penyimpangan, ya. Maka hakikat dari kerusakan adalah meninggalkan istiqamah kepada lawan dari istiqamah, yaitu penyimpangan. Wal muraduna, dan yang dimaksud dalam ayat ini, janganlah kalian berbuat kerusakan, ay la tufsidu fil ardi bil ma'asi. Janganlah kalian berbuat kerusakan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terdahulu dalam penjelasan ayat sebelumnya, ya, dari surah Al-A'raf ayat 56, di mana dalam surah Yusuf ayat ke-70 dan 73 disebutkan bahwa perbuatan mencuri adalah bentuk dari perbuatan merusak di muka bumi. Bentuk dari perbuatan merusak di muka bumi, ya. Jadi maksiat sesungguhnya adalah kerusakan, ya. Kemudian makna dari firman Allah innama nahnu muslihun, yang ini merupakan jawaban dari orang-orang munafik ketika diingatkan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan, maka mereka justru mengklaim sebaliknya. Kata mereka, kami tidak berbuat kerusakan, bahkan kami hanyalah melakukan perbuatan perbaikan, ya. Innama nahnu muslihun, ay annahum yuriduna binifaqihim at-tawfiqa bainal muslimina wa ahlil kitab, ya. Ya, ketika mereka tidak bersikap tegas, pelin-pelan, mudzadzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula, ya, mereka mumayyiz, berbasa-basi dan sebagainya, ya. Perbuatan mereka adalah kerusakan. Namun mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kami hanyalah berbuat perbaikan, yaitu annahum yuriduna binifaqi, mereka menginginkan dengan perbuatan nifaq mereka at-taufiq, ya, menyatukan, ya, antara kaum muslimin dan ahlul kitab. Ibaratnya mau bersikap tengah lah, kira-kira begitu, ya. Ya, yang disebut Allah tadi dalam ayat yang lain, mudzadzabina baina dzalik, kadang berpihak, menampakkan keberpihakan kepada kaum muslimin, kadang menampakkan keberpihakannya kepada orang-orang kafir, kadang kepada ahlul kitab, ya. Inilah orang yang tidak tegas mauqifnya, tidak jelas sikapnya, dan mereka menganggap perbuatan mereka itu kebaikan. Bahkan bukan cuma kebaikan, usaha perbaikan. Tentu saja perbaikan lebih tinggi nilainya dari kebaikan, ya. Baik. Maka Allah ingatkan dalam ayat berikutnya, ala innahum humul mufsiduna. Maka Allah tegaskan bahwa ketahuilah sesungguhnya mereka sungguh berbuat kerusakan dalam keadaan mereka tidak menyadari, ya. Walakin la yash'urun, la yash'uruna ay la ya'lamuna bi anna al-wahya yanzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi haqiqati nifaqihim.
Ya, mereka tidak menyadari, bukan perbuatan nifaknya mereka tidak sadar, tidak. Mereka berbuat nifak dengan penuh kesadaran. Ya. Orang-orang munafik tadi yang tadinya dari ahlul kitab, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawanannya, tadinya beragama Yahudi, lalu kemudian berpura-pura masuk Islam. Mereka berbuat nifak dalam keadaan mereka menyadari, mengetahui, ya. Maka kalimat walakin la yashkurun tidaklah yang dimaksud mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka perbuatan kemunafikan, tidak. Tapi maksudnya adalah mereka tidak mengetahui bahwa wahyu, ya, turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengungkap hakikat kemunafikan mereka. Ya. Sebagaimana Rasulullah Al-Quran, karihal munafiqun, orang-orang munafik tidak senang jika turun ayat tunabbi'u bima fi nufusihim, yang mengungkap apa yang tersembunyi dalam diri mereka dari kemunafikan, ya. Baik. Jadi mereka tidak menyadari, mereka menyangka mereka bisa menipu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi Allah Maha tahu dan Allah mengabarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik dengan nama mereka. Padahal ini perkara yang sulit tentu saja, ya. Karena nifak tempatnya di mana? Di hati, tidak terlihat, tidak tercium. Maka dan perkara hati perkara yang berat. Urusannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mereka merasa bangga karena merasa mampu menipu orang-orang beriman. Tetapi Allah menyampaikan kepada nabinya nama-nama orang munafik, ya. Dan kemudian Nabi sampaikan itu kepada sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman. Maka adalah Hudzaifah dijuluki siapa? Shahibu sirrin Nabi, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya rahasia adalah apa? Nama-nama orang munafik, ya. Sehingga para sahabat disebutkan berkali-kali bahwa ketika mereka ingin menghadiri jenazah seorang muslim, maka mereka lihat terlebih dahulu Hudzaifah. Hadir enggak Hudzaifah sholat jenazah? Hadir enggak? Kalau dia tidak hadir, berarti orang munafik, ya. Yang hanya Hudzaifah yang tahu namanya setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak akan mungkin menyebarkan nama mereka, tidak, ya. Nabi sendiri tanya, kenapa engkau tidak bunuh mereka, orang-orang munafik itu? Kata beliau, li'alla yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtul ashabahu, agar orang tidak salah paham. Nanti orang tidak tahu kemunafikan mereka. Nabi tahu, ketika Nabi bunuh mereka terjadi fitnah. Dengan orang menyebarkan Nabi membunuh orang Islam yang tidak bersalah. Nabi membunuh temannya sendiri, sahabatnya sendiri dibunuh. Padahal Nabi tahu dia munafik. Jelas, ya? Subhanallah. Baik, demikian makna beberapa kalimat dalam ayat yang menuntut kita kepada penjelasan global dari ayat tersebut. Ya, berkata Syekh Muhammad bin Al-Qarawi, Syarhul Ijmali, penjelasan global dari ayat. Yubayyinu subhanahu wa ta'ala fi hataini al-ayataini mada ijramil munafiqina wa qabawatihim wa annahu idza tuliba minhum al-kaffa an-nashr al-ma'asi wa tafriq kalimat al-muslimina wa tamziq saffihim ajabu annahum yuridu bi'abrim hada at-tawfiqa bainal muslimina wa ahli kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam dua ayat ini, ya, yaitu ayat ke-11 dan 12 dari surah Al-Baqarah, ya, mada ijramil munafiqin. Allah menerangkan dalam dua ayat ini, ya, besarnya atau bentuk dari perbuatan dosa orang-orang munafik. Ijram,
perbuatan jarimah, perbuatan yang bukan hanya sekedar dosa, tapi membawa dampak buruk bagi masyarakat, ya, dari permusuhan, dari kebencian dan lainnya. Maka Allah menerangkan akan besarnya, ya, dosa dari orang-orang munafik dan kebodohan mereka, yaitu tatkala dituntut mereka untuk berhenti dari menyebarkan maksiat dan memecah belah kalimat kaum muslimin, artinya memecah belah kesatuan kaum muslimin, wa tamziki saffihim, dan merusak atau merobek, ya, ikatan saf kaum muslimin, ya, saf yang harusnya bersatu menjadi koyak, ya, gara-gara adu domba yang mereka sebarkan. Ya, maka ketika diminta untuk berhenti dari perbuatan tersebut, mereka menjawab bahwa mereka tidaklah menginginkan dengan amal mereka, dengan perbuatan mereka, kecuali untuk mendamaikan, menggabungkan antara kaum muslimin dengan ahlul kitab, ya, antara kaum muslimin dengan ahlul kitab, ya. Thumma yubayyinu fil ayati tsaniyah, itu di ayat ke-11. Lalu kemudian di ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya annahum hum aslul fasad wal kharabi, bahwa mereka lah orang-orang munafik tersebut yang menjadi pangkal kerusakan dan pangkal, ya, kehancuran. Mereka lah yang menjadi pangkal kerusakan dan pangkal kehancuran. Wa anna sababa tamadihim fi ghayyihim wa ghururihim huwa adamu ilmihim bi anna Allah sayanzilu wahyan ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fayaftahuhum wa yakshifa nifaqahum. Dan sebab mengapa mereka tetap berkeras dengan penyimpangan mereka, ya, dan dengan tipu muslihat mereka, adalah bahwa mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membongkar aib mereka, mempermalukan mereka, dan menyingkap kemunafikan mereka, ya. Maka mereka merasa aman dengan tipu muslihat mereka. Mereka menyangka mampu menipu Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, ya. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Namun Allah sebaik-baik pembuat tipu muslihat, ya. Maka Allah turunkan banyak ayat yang mengungkap, ya, kemunafikan mereka, mempermalukan mereka, ya. Di antaranya bahkan satu surah tersendiri tentang keadaan orang-orang munafik, surah Al-Munafiqun, ya. Na'udzubillahi minal khadlan wan nifaq. Allahumma amin. Jadi demikian, ya, ketika mereka menolak untuk dinyatakan sebagai pembuat kerusakan, bahkan mereka menyatakan mereka adalah melakukan perbaikan, maka Allah tegaskan ala innahum humul mufsidun, bahwa mereka lah sesungguhnya pangkal dari kerusakan, sebab dari kehancuran, ya, dengan perbuatan mereka, ya. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun, ya, tentang keadaan mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya, Allah mendustakan ucapan orang-orang munafik. Apa yang didustakan? Ya, Allah menyebutkan dalam awal surah Al-Munafiqun, jika kata kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
orang-orang munafik, dan mereka bersaksi bahwa sungguh engkau adalah Rasul utusan Allah. Ya, maka Allah mengatakan, sungguh Allah bersaksi, sungguh Allah mengetahui engkau adalah utusan Allah, dan sesungguhnya Allah mempersaksikan bahwa orang-orang munafik dusta dengan ucapan mereka. Maksudnya ucapan yang mereka ucapkan dengan lisan, tetapi hati mereka menolaknya. Kalau tidak, ucapan mereka benar, ya kan? Ya, ucapan bahwa Nabi adalah utusan Allah. Betul apa tidak? Betul. Betul itu, ya. Tetapi mereka tidak menjalankan konsekuensi dari persaksian tersebut. Ya. Mereka mengatakan Rasulullah sebagai Nabi utusan Allah, tetapi mereka durhaka kepada perintahnya. Ya, baik. Itu maksudnya. Ya, Allah bersaksi bahwa sungguh mereka berdusta dengan ucapan mereka. Seperti di sini, mereka mengatakan kami berbuat perbaikan. Ya, maka Allah tegaskan sungguh mereka berbuat kerusakan, dalam keadaan mereka tidak menyadari bahwa ayat-ayat dari Allah turun membongkar kemunafikan mereka dan mempermalukan mereka. Baik, faedah dari ayat. Syekh menyebutkan 4 faedah. Yang pertama, annal al-ma'asi sababun li fasadil ardh. Bahwa yang namanya maksiat adalah sebab kerusakan bumi, ya, kerusakan bumi. Dan ini yang kita ketahui tentu saja, bahwa tidaklah ada apa yang terjadi dari musibah dan bencana di muka bumi melainkan disebabkan karena perbuatan manusia. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Kemudian kalau begitu, untuk menghindarkan diri dari kerusakan bumi dan kehancurannya, maka hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, taat kepada perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, setiap kali seseorang semakin dekat kepada ketaatan, maka akan semakin makmur bumi ini dan akan terjaga dari kehancuran. Ya, karena kita dapatkan ayat-ayat yang menunjukkan tidak akan turun musibah dan bencana selama penduduk suatu negeri senantiasa berbuat perbaikan. Wa ahluha muslihun, ya, berbuat perbaikan. Yang kedua, faedah yang kedua, khatarul munafiqina fi diyaril muslimin. Ya, faedah yang kedua, bahayanya orang-orang munafik yang berdiam di negeri muslim, yang berdiam di negeri muslim. Ya, baik. Ya, tentu saja ikhwan fillah, asalnya orang-orang munafik, ya, tidaklah menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislaman, melainkan karena mereka berdiam di negeri muslim. Kalau mereka bergabung dengan orang kafir, tinggal di negeri mereka, buat apa dia sembunyikan kekufurannya, ya kan? Ya. Bukankah dia akan merasa kuat ketika punya teman-teman yang kafir? Makanya tidak ada kemunafikan di fase Makkah, tidak ada. Kemunafikan nanti muncul, golongan munafikun munculnya setelah fase Madinah. Dari siapa? Dari orang-orang yang memang warga Madinah, penduduk Madinah, dari kalangan Yahudi, yaitu orang-orang munafik tadi yang berpura-pura masuk Islam, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawanannya. Ya, jadi tentunya bahwa mereka berada di negeri muslim itu perkara yang tegas, ya. Demikian pula tentang bahaya mereka. Saya kira jelas dari berbuat
maksiat dan kerusakan, dari mengadu domba, menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini bahaya. Lalu pertanyaannya, ya, apakah boleh untuk mengusir mereka, ya, atau memberikan kepada mereka hukuman yang setimpal, ya, berupa hukum bunuh karena kekafirannya? Pertanyaannya tadi bahwa tidak bisa disebabkan keadaan mereka yang tersembunyi, ya, karena jika dilakukan dikhawatirkan terjadi fitnah, ya, di mana mereka, ya, akan dilindungi oleh orang-orang yang tidak tahu hakikatnya. Dan ini bukan sekedar tawakuf, bukan hanya seakan-akan itu, seandainya, jangan-jangan, bukan. Terjadi hal tersebut, ya kan? Ada yang tahu kapan terjadinya, terbongkarnya, atau kapan terlihatnya keadaan yang membahayakan? Ketika orang-orang munafik berada di tengah-tengah kaum muslimin. Ada yang tahu kira-kira? Pada peristiwa apa? Ada yang bisa sebutkan contoh? Ya, ya, bisa apa? Haditsul ifk. Barakallahu fiik. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, ummuna, ibunda kita semua, ya, tertinggal dari pasukan, masuk ke Madinah dibawa oleh seorang sahabat. Maka orang Yahudi, Abdullah bin Ubay orang munafik, menyebarkan kedustaan bahwa istri Nabi telah berbuat perbuatan tidak senonoh. Ya, nah, ketika itu Nabi tersakiti. Beliau naik ke atas mimbar dan berkhutbah dan menyampaikan, siapa yang mau membelaku dari orang-orang yang telah menjelekkan keluarga, ya, maka ketika itu berdiri seorang sahabat dan mengatakan, ya Rasulullah, sampaikan kepada kami siapa dia. Kalau dari suku yang lain, kami akan tangkap, kami akan bunuh dia. Suku yang lain. Maka berdiri dari suku yang lain itu, ya, kalau dari suku yang lain, kalau dari sukumu bagaimana? Akhirnya ribut. Hampir-hampir muncul asobiyah, fanatisme. Tentunya sahabat yang bicara ini sahabat yang mulia, para pembesar Aus dan Khazraj dari kalangan Ansar, ya, bukan orang munafik. Tapi kemudian terjadi seperti pembelaan kepada orang munafik yang menjadi pangkal dari kedustaan tersebut. Hampir-hampir terjadi peperangan di antara mereka. Ya, maka lihatlah dampak dari keadaan tersebut. Bagaimana tersembunyinya keadaan orang-orang munafik, kalaupun sebahagian mengetahui dan menyadari, kebanyakan yang lainnya tidak mengetahui. Ya, maka mengusir mereka, membunuh mereka dan sebagainya, dikhawatirkan darinya fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau begitu apa? Disebutkan faedah kedua, khatarul munafiqin, bukan berarti untuk kita membunuh mereka, mengusir mereka, tapi apa? Berhati-hati dari tipu muslihat mereka. Hati-hati. Ya. Bagaimana caranya? Untuk senantiasa berpegang teguh kepada kitab dan as-sunnah. Kata Nabi, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Ya, kata Nabi, taraktu fikum amrayn lan tadilla in tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnati. Maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang dengannya untuk kita selamat dari tipu daya orang-orang munafik. Ya. Dan sekarang tokoh-tokoh orientalis banyak dari barat. Mereka profesor, memiliki gelar kesarjanaan tinggi, kemudian mereka mendalami
keislaman dengan istilah mereka, ya, Orient, ya, ketimuran, ya, disebutlah mereka orientalis, ahli ketimuran, ya, itu tentang keislaman Timur Tengah, ya. Maka mereka kemudian ternyata mempelajari Islam dan ingin merubah Islam, ya, ajaran-ajarannya dan syariat-syariatnya, ya. Ternyata mereka juga bagian dari kekitangan orang-orang munafikin, ya. Sebagian mereka masuk Islam, sebagiannya tidak menyatakan keislaman, ya. Tapi kemudian dijuluki sebagai ahli keislaman, ahli ketimuran, ya. Maka waspada dari orang-orang seperti itu, dan tidaklah buah tangan mereka, kaki tangan mereka yang mengacak-ngacak negeri-negeri Islam kecuali dari mahasiswa mereka. Siapa itu? Jaringan Islam liberal, JIL, ya. Orang-orang Islam, ya, anak-anak muda yang berbakat dari negeri Islam dikirim belajar Islam ke negeri Barat, ya. Siapa profesornya? Ya tadi para orientalis, ya, yang datang dengan pemahaman-pemahaman tertentu untuk memutarbalikkan Islam, ya. Dan mereka lah kemudian yang menjadi sebab, ya, banyaknya sekarang ini pemahaman yang menyimpang, ya, mendahulukan akal dan perkara-perkara yang tidak dikenal dari bid'ah dalam keyakinan dan amalan, ya. Semoga Allah menimpakan bagi mereka adab yang layak sesuai dengan kebiadaban mereka. Allahumma amin. Baik, faedah yang ketiga, tahrimul akhdhi bil ra'yi al-mu'arid lis-sunnah. Haramnya mengambil pendapat atau haramnya mendahulukan pendapat atau mengambil pendapat yang bertentangan dengan sunnah, yang bertentangan dengan sunnah, ya. Ya, maksudnya di sini adalah bahwa orang-orang munafik ketika diperintahkan untuk berhenti dari perbuatan mereka, ya, yang adalah kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Kan itu membuat perbaikan kok, bukan kerusakan, ya. Nah, ini berarti apa? Al-ihtijaj bir-ra'yi. Mereka berhujjah dengan ra'yu semata, ya. Sedangkan nas menyatakan bahwa mereka berbuat kerusakan, ya. Nah, demikian pula lah, ya, asal dari kerusakan fi syar'iyyat, dalam perkara-perkara syariat, sebagaimana asal kerusakan, ya, dalam akidah, fil i'tiqadat, dalam keyakinan, adalah karena mendahulukan pendapat daripada nas, mendahulukan ra'yu, logika, daripada keterangan syariat, ya, baik dalam perkara syariat maupun dalam perkara i'tiqadiyat, dalam perkara amalan maupun dalam perkara keyakinan, ya. Maka tidak boleh, ya, akal digunakan untuk memahami dalil, bukan kemudian akal menolak atau menghakimi dalil, ya. Ini perlu diketahui. Kata Ali bin Abi Thalib dalam hadis sahih riwayat Imam Daud, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuffi aula bil maski min alahuma atau min alahu." Seandainya agama dengan akal dan logika, tentu saja bagian bawah dari khuf atau sepatu yang menutupi mata kaki lebih layak untuk diusap, ya, diusap dengan air ketika berwudu daripada bagian atasnya. Namun benar laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala a'la. Namun aku sendiri melihat bahwa Nabi mengusap hanya pada bagian atas khuf saja, ya. Jadi ini merupakan bantahan untuk orang yang menjadikan logika dan akalnya sebagai hujjah dan hakim
untuk menghakimi dan menolak nas syariat. Ya. Yang keempat, faedah yang keempat dan terakhir, tabri'u irtikabil ma'asi min sifatil munafiqin. Bahwa membenarkan atau pembenaran terhadap perbuatan maksiat merupakan sifat atau ciri orang munafik. Mencari pembenaran, tabrir, pembenaran perbuatan maksiat merupakan sifat dan ciri orang munafik. Ya, meskipun disadarkan, disampaikan padanya hujjah, tetap dia menolak dan mencari pembenar untuk perbuatan maksiat yang ia lakukan. Ya, demikian hanya 4 saja. Ya, tetapi ada perkara yang penting untuk kita tambahkan berkaitan dengan ayat ini. Apa yang disebutkan dalam kitab Fathul Majid sendiri dan yang lainnya, yang merupakan bagian dari faidah dari bab ini dalam kitab Tauhid. Yaitu apa? Kita tambahkan yang kelima meskipun saya tidak sebutkan, yaitu apa? At-tanbihu ala adamil iktirar. At-tanbihu ala adamil iktirar. Kita tambahkan sebagai pengingat saja ya, bukan berarti mengkritik penulis ya, tapi disebutkan dalam syarah dari kitab Tauhid makna ini. Apa itu? Peringatan untuk tidak tertipu oleh perkataan dan perbuatan ya ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Ya, seperti di sini orang munafik mengatakan kami berbuat perbaikan. Itu promosi namanya, itu iklan namanya. Ya, ya. Kita tidak boleh lihat kepada iklannya, kita lihat kepada hakikat perkataannya. Ya, kata Sufyan Tsauri, iyyakum wa ara'ar rijal wa in zakhrafu laka bil aqwal. Ya, hati-hati dari pendapat orang-orang meskipun mereka hiasi dengan perkataan-perkataan yang indah. Ya, jadi tidak boleh kita tertipu dengan ya indahnya bahasa, ya, kemampuan retorika, ya, dan bentuk-bentuk yang lainnya yang terkadang justru menjadi sebab tersamarnya kebenaran atau tersamarnya kebatilan yang disusupkan untuk menolak kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita dengarkan dulu kumandang adzan Isya, kemudian kita lanjutkan kepada perkara yang terakhir berkaitan dengan ayat ini. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, ikhwan fiddin, kita lanjutkan sedikit pembahasan apa yang terkait dengan ayat ke-11 dan 12 dari surah Al-Baqarah. Berkata Syekh Muhammad bin Al-Qarawi dalam Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid, munasabatul ayataini bil bab, kaitan antara kedua ayat dengan bab pembahasan, yaitu tentang orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada nabi-nabi yang kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, namun mereka ingin berhukum dengan taghut. Kata Syekh, haitsu nahat al-ayatu anil ifsadi fil ardh wa min al-ifsadi fil ardi at-tahakum ila ghairi ma anzalallah. Ya, adapun kaitannya adalah yang mana ayat ini melarang dari berbuat kerusakan di muka bumi, dan dari bentuk kerusakan di muka bumi adalah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan bab pembahasan. Berikutnya, munasabatul ayatain lit tauhid. Lalu apa kaitan antara dua ayat dengan permasalahan tauhid? Kata Syekh, haitsu talammanatil ayatu an-nahya an tahakumi ila ghairi ma anzalallahu li'anna dzalika munafin li syahadati an la ilaha illallah. Ya. Adapun kaitannya adalah yang mana ayat ini melarang dari berhukum dengan selain hukum Allah. Yang demikian itu karena berhukum dengan selain hukum Allah menafikan syahadat alla ilaha illallah. Bagaimana mungkin seorang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, aku bersaksi akan perkara itu, lalu dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, atau beranggapan bahwa hukum selain hukum Allah lebih baik, hukum selain hukum Allah lebih layak untuk kondisi sekarang dan lain sebagainya. Tentu saja ini adalah kesalahan yang besar, bahkan perkara yang membatalkan syahadahnya, menggugurkan tauhid dan keimanannya. Ya, karena persaksian la ilaha illallah menjadikan ia tunduk dan patuh hanya kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti akan datang nanti pada ayat berikutnya, apa hukmul jahiliyah yabghun, apakah mereka mencari hukum-hukum jahiliyah dan meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya bahwa ayat ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan permasalahan tauhid. Ayat ini mengingatkan kita akan perkara yang menafikan tauhid la ilaha illallah. Itu apa? Berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira demikian ikhwan fillah. Ada pertanyaan sebelum kita menutup pembahasan? Ya, sekali lagi yang dimaksud dengan tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, tentunya berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, ya, atau membatalkan hukum Allah tersebut. Adapun berhukum dengan hukum yang tidak ada larangannya dalam syariat, ya, maka tidak termasuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan datang nanti bagaimana ya Nabi menyebutkan la hilfa fil Islam, bahwa dalam Islam tidak boleh ada sumpah lagi selain keislaman itu sendiri.
Ya. Kemudian kita menyadari Nabi sendiri mengatakan, ya, tidak ada perjanjian yang saya hadiri yang lebih saya suka untuk saya hadir di dalamnya. Itu disebut dengan hilfi al-fudul, perjanjian di zaman jahiliyah, ya, yang diatur oleh orang Quraisy, di mana perjanjian itu adalah untuk tidak berbuat kezaliman di antara mereka. Nabi berharap bisa hadir, padahal dia masih kecil waktu itu, ya, berharap bisa hadir dan bangga jika bisa hadir pada kesempatan tersebut. Padahal mereka membuat kesepakatan apa yang tidak ada keterangannya dalam Al-Quran, tapi kan dia kebaikan, dia adalah kebaikan. Maka apa yang mereka buat dari begitu perjanjian damai tadi tidak bertentangan dengan syariat. Sama seperti dalam surah Quraisy, li'ilafi Quraisy. Orang-orang Quraisy punya strategi yang bagus, metode diplomasi yang bagus, di mana ketika mereka berdagang harus melewati tempat-tempat yang jauh, wilayah kekuasaan suku-suku yang lain. Maka mereka pun membuat cara untuk mereka bisa melewati negeri-negeri tersebut dengan aman. Apa itu? Ilaf. Adanya bentuk pembagian keuntungan dari hasil perdagangan yang diberikan kepada daerah yang dilewati untuk dengan jaminan keamanan dari mereka. Perkara itu perlu syariat, ya, diadakan oleh mereka dan disebutkan dalam Al-Quran sebagai bentuk pujian. Li'ilafi Quraisy ilafi rihlat asy-syita'i was-shayf falyabudu, bahkan dijadikan sebagai hujah bagi mereka untuk mensyukuri nikmat keamanan dan nikmat strategi diplomasi yang begitu jitu dalam hubungan perdagangan, untuk mereka menyembah Rabb hadzal bait, itu Allah Azza wa Jalla, pemilik Ka'bah Baitullah Al-Musyarrafah. Jelas ya? Dijadikan hujjah. Maka tidak mungkin menjadi hujjah kalau bukan kebenaran. Nah, itu yang perlu kita pahami di sini. Tidak setiap ada undang-undang atau peraturan yang dibuat lalu ditaati dianggap sebagai berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian, ya. Itu yang perlu kita ingatkan di sini, karena kita mengetahui, ya, syariat Al-Quran dan As-Sunnah mengumpulkan induk dari perkara, ya, sehingga dia layak dalam setiap waktu, di berbagai tempat, di kulli zaman wa makan, layak untuk digunakan dan bisa dipakai, ya. Dan hanya saja butuh ahli yang mengetahui metode pendalilan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah para ulama. Mereka lah yang hidup dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mampu memberikan rumusan untuk menyelesaikan masalah keumatan pada masa sekarang dan sampai masa yang akan datang, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian, ikhwan fillah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.